Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Aprilia Kautami dengan NIM 2180933341169. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu. Saya Nona Fisal Humairah dengan NIM 2180933342007. Jadi di sini kami akan memberi tutorial bagaimana cara membuat siklus akuntansi dengan menggunakan sistem yaitu dengan file Excel ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan saya Mbak Nafisa kepada Mbak Nafisa. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja ke sheet pertama yaitu tentang nomor akun dan nama akun. Di sini kita langsung saja mengisi nama akun dan nomor akun di perusahaan kalian. Kemudian kita blok, kemudian kita pada name box kita ganti dengan akun. Seperti itu langsung ke jurnal umum. Sheet kedua yaitu jurnal umum. Di sini kita semuanya menulis manual dari tanggal, nomor bukti, nomor akun, debit, dan kredit. Tapi dengan nama akun kita menggunakan rumus, yaitu dengan rumus VLOOKUP D7 akun titik koma 2 titik koma 0. Kemudian di enter, langsung ditarik sampai ke bawah sehingga keluar semua nama akun. Setelah semua nama akun, jangan lupa debit dan kredit di subtotal dan dibandingkan antara debit dan kredit apakah balance atau tidak. Lanjut yang sheet ketiga yaitu ada ledger atau buku besar. Nah, di sini kita ambil dari jurnal umum dari keseluruhan dari tanggal, nama akun, nomor akun, debit dan kredit. Setelah itu di bawahnya langsung ditambah neraca awal. Nah, setelah semuanya tertulis, kemudian eh, ditambah di sort filter nomor akun, kemudian setelah di sort filter nama akun, kemudian kita subtotal nama akun per nama akun sehingga nanti akan muncul seperti ini. Jadi akan dipisah sendiri. Nah, setelah semuanya di subtotal, jangan lupa kita membuat range baru, yaitu di sini ada, jangan lupa di blok di bagian ini. Terus kita nama akun ledger, kemudian di bagian debit juga kita namai dengan debit ledger, dan di bagian kredit kita namai credit ledger. Selanjutnya yaitu sheet selanjutnya trial balance atau jurnal penyesuaian. Oh, neraca saldo dulu deh teman-teman, maaf. Di sini ada nomor akun, nama akun, transaksi debit kredit, dan saldo debit kredit. Nah, di sini nama akun dan nomor akun seperti biasa kita copy dari bagian akun, kemudian di bagian bagian transaksi kita menggunakan rumus sum if akun ledger B8 titik koma debit ledger. Kemudian di enter, ditarik sampai ke bawah, kemudian sampai keluar saldo. Di bagian kredit juga sama, kita menggunakan rumus yang hampir sama, tapi bedanya di debit ledger diganti dengan credit ledger. Ditarik sampai ke bawah, sampai keluar saldo. Kemudian di bagian saldo debit, yaitu kita menggunakan rumus if, seperti yang di sini ya guys, yang ada di formula sini. Pokoknya ditulis aja sama persis ya. Kemudian di enter, ditarik sampai ke bawah, sampai keluar saldo. Di bagian kredit juga kita menggunakan if, rumusnya hampir sama, kita samakan aja, kemudian di enter, ditarik sampai ke bawah. Jangan lupa untuk menjumlahkan bagian debit dan kredit. Dan jangan lupa untuk menyamakan antara debit dan kredit, balance atau tidak. Lanjut ke adjusting entries atau jurnal penyesuaian ya teman-teman. Di sini tanggal, ada kolom tanggal, nomor bukti, nama akun, nomor akun, debit dan kredit. Seperti biasa, di sini semuanya tulis manual kecuali bagian nama akun. Di sini nama akun kayak awal tadi kita menggunakan rumus VLOOKUP D7 akun
titik koma 2, titik koma 0. Kemudian di enter, ditarik sampai ke bawah sampai semuanya terisi nama akunnya masing-masing. Kemudian jangan lupa untuk menjumlahkan bagian debit dan kredit dan dibandingkan apakah balance atau tidak. Kemudian di bagian jurnal penyesuaian ini jangan lupa kita menambahkan range bagian, aduh bablasan guys, ke bagian akun dinamai akun adjusting dan di bagian kredit di bagian debit dan kredit juga dinamai dengan debit adjusting dan credit adjusting. Kemudian langsung yang bagian saya yang terakhir yaitu neraca lajur. Di sini kita nomor akun dan nama akun kita ambil di bagian sheet akun tadi. Kemudian dari neraca saldo kita ambil di bagian trial balance. Kemudian di jurnal penyesuaian kita menggunakan ini rumus sum if akun adjusting B8 dan debit adjusting sampai tarik bawah sampai keluar semua saldo. Bagian kredit juga lakukan sama dengan rumus yang tertera ya teman-teman. Kemudian di bagian neraca saldo setelah penyesuaian kita menggunakan rumus seperti ini. Pakai if, jangan lupa untuk ditarik sampai ke bawah hingga keluar saldo. Di bagian kredit kita menggunakan rumus seperti ini. Ditarik sampai bawah, jangan lupa. Bagian laba rugi kita menggunakan juga if, rumus if, left, dan seterusnya. Di bagian kredit juga seperti ini, ditulis sama saja. Kemudian di bagian neraca kita juga menggunakan if, left. Kemudian di bagian kredit juga jangan lupa untuk menjumlahkan seluruh bagian debit dan kredit dan bandingkan antar laporan, apakah balance atau tidak. Lah untuk laba rugi dan raja di sini akan beda dengan jumlahnya. Kemudian untuk mencari laba yaitu kita nominal paling besar dikurangi dengan nominal paling kecil nanti akan kita temukan laba. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Nafis atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya adalah kita buka sheet baru untuk financial statement. Jadi di sini kita buat laporan keuangan. Nah, di sini ada laporan laba rugi. Nah, ini kita buat template seperti ini semuanya, samain aja. Kemudian untuk pendapatan yang di board sama beban laba itu kita ketik manual. Kemudian untuk nomor akun dan nama akunnya kita peroleh dari worksheet, kita copy biasa, kita cari akun dan nomor akunnya, kemudian nanti Ctrl C, kemudian nanti kita langsung aja di paste, tapi kita paste link. Nanti kita klik kanan, kemudian kita pilih yang kayak seperti hyperlink gitu ya teman-teman. Kemudian kita samain semuanya. Kemudian untuk total pendapatan kita ketik manual. Kita sum dari pendapatan salang dan jasa. Kemudian untuk total beban kita sum dari beban sewa sampai beban asuransi. Nah, nanti kita ketemu laba. Jadi antara total pendapatan dikurangi dengan beban-beban yang kita keluarkan. Kemudian untuk laporan keuangan sendiri, template-nya juga sama, kita buat seperti ini. Kemudian nanti kita copy dari worksheet, kemudian dari yang nomor akun, nama aku sama nominalnya kita copy dari worksheet tadi seperti sebelumnya. Kemudian nanti kita copy link, paste link maksudnya ke paste link itu nanti kayak ada logo apa hyperlink gitu. Nah, kemudian untuk laba ada laba sekitar segini, kemudian ada priva juga 100.000. Nah, laba privanya dari modal ditambah dengan laba priva, kemudian ketemu dengan modal akhir gitu ya teman-teman. Nah, untuk laporan selanjutnya adalah laporan posisi keuangan antara aset dan total kewajiban dan ekuitas itu harus balance. Nah, untuk aset lancar, kemudian aset tetap yang di bold ini kita ketik manual, kemudian yang nomor akun, nama akun, nominal kita copy dari worksheet. Coba kita contohkan ya, misalkan ini beban sewa ini kita Ctrl C, kemudian nanti di finansial ini saya contohkan di bawahnya aja ya teman-teman. Kita klik kanan. Nah, ini hyperlink gini ya teman-teman, gitu. Mungkin nggak bisa karena kita tidak enable editing. Nah, terus selanjutnya kita bikin closing entries. Nah, kita uh,
buat template seperti ini sama, kemudian nanti tanggalnya kita ketik manual, kemudian kita ketikkan nomor akun. Nah, untuk nama akunnya kita ketik dengan rumus gitu. Nah, rumusnya VLOOKUP ini seperti ini, kemudian kita enter, kita tarik ke bawah gitu ya. Debit kreditnya kita ketik manual. Nah, untuk selanjutnya kita bikin ledger after closing. Nah, di sini kita bikin buku besar setelah adanya penyesuaian dan eh, jurnal sebelumnya tadi. Nah, caranya kita sama, kita copy dari jurnal umum ini, diklik kanan, kemudian nanti kita more more of copy. Nah, nanti kita centang mana mau diletakkan di mana gitu. Nah, kemudian nanti kita copy juga dengan adjusting jurnal penyesuaian di bawahnya. Kemudian juga kita copy dari closing entries. Nah, jurnal penutup kita taruh di bawahnya gitu ya. Sama neraca saldo awal gitu. Terus nanti kita blok dari 6 ini sampai bawah. Kemudian kita klik home. Kita cari dengan format ini. Kemudian custom sort. Nah, itu akan yang aku apa atur itu apa aja, kita sesuaiin aja seperti ini ya teman-teman. Kemudian nanti kita di data, kita pilih subtotal. Nah, ini di subtotal, kemudian apa aja kita sesuaiin. Kemudian lanjut ke bawah, kita copy gitu ya teman-teman. Dari copy dari nomor 2 ini kita copy. Seperti ini hasilnya, nanti yang kas sampai bawah ini kita beri name box. Nah, seperti itu. Kemudian di nempel akun ledger 2, kemudian ini debit kredit kredit lajur 2 sama. Terus nanti kita hitung tentang trial balance-nya. Kita bikin template yang sama, kemudian untuk nomor akun, nama akun kita peroleh dari nama akun atau sheet akun yang sebelumnya itu. Kemudian debit sementara kita ketik dengan menggunakan rumus seperti ini dari akun ledger yang kita nempel tadi sama debit ledger. Kemudian ini kreditnya kita samain dengan kredit, terus debit debit untuk ininya kita peroleh rumus, kita ketik manual aja gitu. Jadi kita samain aja rumusnya, kita tarik ke bawah gitu ya sampai muncul saldo, kemudian kreditnya juga sama. Kemudian jangan lupa nanti di jumlah, di sum gitu ya teman-teman, antara kredit dan debit harus balance. Nah, untuk selanjutnya kita bikin jurnal pembalik. Jadi kita balik semua beban-beban gaji, hutang gaji, dan lain sebagainya. Nah, ini dibuat template yang sama, tanggalnya kita ketik manual, kemudian kita ketik manual nomor akun, terus nanti di nama akunnya kita ketik menggunakan rumus. Nah, debit kreditnya kita ketik biasa aja. Nah, sekian tentang penjelasan tutorial dalam pembuatan video dengan menggunakan siklus akuntansi. Bagi teman-teman yang mau mengikuti cara-caranya bisa langsung lihat tutorial dari video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila dalam penyampaian ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.